besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allah besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Udah semangat dong ya, udah gerak-gerak, udah nyanyi puji Tuhan. Berarti kita mau ngapain nih? Kamu dulu lagi deh yang belum baru join nih, ada ada siapa lagi? Mampus mukaku. Tahu. Ada Lionel, ada Noel, terus ada siapa lagi? Gue kayu. Ada Jocelyn juga. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Kakak mau tes semangat adik-adik lagi. Kita mau berdiri lagi nyanyi lagu Jangan Lelah. Tahu lagunya nggak adik-adik? Jangan lelah. Tahu Kak. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Adik-adik boleh berdiri lagi biar semangat. Masih pagi harus banyak bergerak. Kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Suara siapa? Yuk, siap kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Lagi dawa.
menjadi siap di atas dasar iman. Ada bergelombang, suasana yang berubah, menjadi siap di atas dasar iman. Suasana yang berubah, menjadi siap di atas dasar iman. Suasana bergelombang, suasana menjadi siap di atas dasar iman. Menjadi siap di atas dasar iman. Oke. Nah, sekarang siapa yang udah siap mau dengar cerita Tuhan? Ada yang bisa ya cerita? Kakak-kakak. Ada nggak kakak Kila ya yang mau cerita ya Kak Kila? Udah, Kak. Oh, Kak Kila udah minggu kemarin. Siapa yang ingat Kak Kila cerita minggu lalu? Kak Kila. Kila. Ada yang ingat nggak adik-adiknya kalau Kak Kila udah cerita? Siapa yang mau cerita? Ada yang bisa tebak? Kahan kali ya? Tidak. Oh, kamu dengar Kahan cerita? Yes. Ada yang bilang Tapi tidak. Bu. Kahan kali yang mau cerita ya? Tidak, Kak. Kata Rili, Kak Natalia. Siapa yang mau cerita? Oh. Kak Natalia. Karena tadi Ada. Kak Rili. Ada Kak Natalia. di muka Joko gitu. Muka Jason. Emang ada Kak Natalia? Kak Natalinya nggak ada tahu. Gak ada. Coba dipanggil deh, Kak. Kayak Kak Natalia Kak Natalia bener nggak sih? Ada Kayaknya- Kak Natalia di sini. akan ada Kak Natalia kalau dipanggil deh. Coba bener nggak ya? Kak Natalia. Mana Kak Natalia? Adik-adik panggil dong Kak Natalinya. Panggil Bener dong, Kak Natalia panggil. bener nggak sih cerita? Coba kita tanya. Mana Kak Natalia? Kak Natalia. Coba panggil bareng-bareng lagi dong. Kak Natalia. 1, 2, 3. Kak Kak Natalia. Natali cerita enggak? dong. Kak Cerita Cerita dong. enggak? Ya. Kak Natali cerita. Udah ada orang. Mana? Ini dia Kak Natalinya. Tadi denger nggak Kak Natalia ngomong apa ya? Gak tahu. Nggak tahu. Nggak dengar tadi Kak Natalia ngomong apa ya? Coba kita tanya bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Kak Natali cerita nggak? 1, 2, 3. Kak Natali Aduh, cerita enggak? Pak. Oh, tuh Kak Natali mau manggut tuh. Kak Natali mute Kak Natali. Kak Natali cerita. Yeay. Bilang apa Kak Natali? Kak Natali yang cerita ya? Kalau gitu kita mau siapin hati, kita mau dengar Kak Natali cerita, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, sikap berdoanya mana? Kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau boleh terus memberkati kami, Engkau boleh memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah online Komisi Anak di KUPNDR. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu, kiranya Engkau boleh berkati kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan firman tersebut dapat kami terima untuk kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap dengar cerita tentang firman Tuhan? Cerita tentang apa ya? Sudah ada bocoran dari tadi yang slide awal tuh. Ceritanya tentang apa ya hari ini ya?
Ada yang bisa jawab? Cerita tentang Daud. Wih, hebat. Si Daud. Daudnya ngapain? Daud menjadi raja. Oh, Daud menjadi raja. Iya, Ceritanya gimana? Kok bisa sih Daud itu menjadi raja? Kita mau dengar ceritanya ya. Oke, kita panggil Kak Natali sama-sama. 1, 2, 3. Kak Natali, ayo cerita dong gitu. Kak Natali. Kak Natali. Ayo cerita dong. Oke, halo, shalom semuanya. Halo. Sebelum itu Kak Natali mau nanya, kayak kemarin itu Kak Kila kasih ayat hafalan. Siapa yang hafal? Kak Natali mau tanya dong. Ada nggak yang hafal? Kemarin Kak Kila kasih ayat hafalan. Ayo. Siapa ingat ayat hafalannya dari mana? Kak Hans tahu, Kak. Boleh nggak? Boleh Kak Hans? Tahu Kak. Aku kasih clue aja, clue untuk Alamatnya adik-adiknya. aja Kak, alamatnya Kak. Alamatnya aja. Ya, Alamatnya itu ada di Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo, ada yang ingat nggak isinya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba ada nggak yang hafal? Cio hafal nggak Cio? Hafal. Hafal. Coba dong dinyalain kameranya Kak Natali mau dengar biar teman-temannya tahu. Oh ternyata ada loh yang hafal. Ini tandanya Cio mendengarkan pesan Kak Kila. Harus dihafalin minggu depan karena ditanya. Coba Cio. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan Ia akan menyucikan dosa kita dari segala kejahatan. Kak Kila, gimana, Kak? Benar ada lagi nggak yang bisa kayak Cio? Cio Bravo, ya. Cio. Jangan dimatiin lagi dong Cio. Berarti Cio nyimak. Iya Cio berarti Cio ingat Kak. Oh harus dihafalin gitu. Ayo dinyalain ya. Sebelum Kak Natali mau cerita, Kak Natali punya video, adik-adik boleh kita simak bareng-bareng ya. Pengen. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Itu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh. Kemudian Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Daud bersahabat dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Suatu hari, Raja Saul dan pasukan Israel berperang melawan pasukan Filistin. Tetapi pasukan Filistin ternyata lebih kuat. Akhirnya pasukan Israel kalah dan melarikan diri. Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang dan badannya terluka oleh senjata musuh. Daud merasa sangat sedih karena Yonatan sahabatnya terluka dalam perang. Kemudian sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi raja atas Israel. Sekarang Daud adalah pemimpin perang dan mempunyai lebih banyak pasukan. Namun, Ishiboset, anak dari Saul, menuntut hak atas tahta ayahnya. Dan Abner, panglima Saul, menjadikan Ishiboset menjadi raja atas seluruh Israel. Akhirnya terjadilah peperangan antara Daud dan Ishiboset.
Namun kemudian Abner berbalik dan memihak kepada Daud serta menawarkan diri untuk membantu menyatukan seluruh Israel di bawah Daud. Daud menjaga kerukunan antar orang Yehuda dan orang Israel yang adalah umat Tuhan, sehingga mereka dapat bersatu di bawah kepemimpinan Raja Daud. Dan hari ini kalau kita sebulan ini udah dengerin cerita tentang Raja Saul dan Daud, adik-adik ingat nggak apa aja yang udah dialami sama Raja Daud? Bagaimana dia mengalami hal-hal yang kesulitan dalam masa persiapan dia menjadi seorang raja. Dia pernah menjadi pura-pura gila, ingat nggak? Jadi orang gila supaya dia nggak dibunuh sama Raja Saul. Benar nggak? Ada yang ingat? Iya, really ngangguk-ngangguk. Jadi adik-adik, karena tadi mau kasih tahu kalau Tuhan benar-benar mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang raja yang menggantikan Saul. Masa di mana dia mengalami persiapan itu benar-benar nggak ada yang baik-baik aja. Dia harus melaluinya, walaupun itu sulit, tapi dia melaluinya dengan baik. Karena kali mau ngenalin satu teman buat adik-adik, dia baru pertama kali nih ngeliat Zoom. Nanti kita kenalan bareng-bareng ya. Karena tadi panggil ya. Hiu, hiu. Siapa tuh, Kak? Siapa itu? Dia malu. Anak ogag dibawa-bawa. Ini namanya Zoom. Nggak pernah. Oh, dia nggak pernah ngelihat deh. Adik-adik dia nggak pernah tahu Zoom-nya apa. Kita tanya yuk, ada yang mau nanya nggak siapa namanya? Namanya boneka, Namanya boneka. Kamu namanya boneka bukan? Kamu namanya boneka bukan? Kan itu boneka. Emang iya, Deren. Tadi Kak Natali ngelihat Rili mau nanya. Coba Rili tanya namanya siapa? Nama kamu siapa? Nama Tuh, ditanya sama Rili, siapa namanya? Nama Jona. Siapa namanya? Iya, aku tinggi loh katanya. Siapa namanya adik-adik? Jona. Kamu namanya Jono. Joni. Nama teman aku. Jono dan Joni. Kak Natali ini ngapain sih? Ini sekolah minggu tapi kok kayak gini? Iya kok ya sekolah minggu kayak gini ya? Dia baru pertama kali adik-adik. Kayaknya kamu nggak sekolah minggu ya selama pandemi ini ya? Dia nggak sekolah minggu adik-adik. Nggak sekolah minggu, Iya. Berarti adik-adik beruntung nih. Adik-adik masih sekolah minggu walaupun masih di rumah. Ini kamu ngapain mau ke sini? Aku mau tanya. Kamu mau tanya apa? Kemarin ada yang dapat hadiah pas lagi dia juara. Aku mau juga juara.
Wah, karena tadi mau tanya siapa yang kemarin dapat hadiah? Siapa yang kemarin dapat hadiah tumbler yang jadi ASN berprestasi? Coba acung tangan. Ini bukan kata tumblernya, bukan ya? Beda Oh, ya? bukan, Kak. Oh, beda. Aduh, maaf. Beda. Tumblernya ada tulisan komisi anak kalau nggak salah ya, Kak. Betul. Betul. Kenapa kamu nanya gitu? Aku mau juara juga, Kak. Kepo dia. Dia mau juara adik-adik. Karena tadi mau tanya dong, really gimana sih buat jadi juara? Sekolah lah. Sekolah, iya bener. Bener sekali sekolah. Tuh kata sekolah, Jono. Kamu sekolah nggak? Sekolah dong. Ini siapa sih? Sekolah. Renang sudah gak? Ini aku pakai topi. Jadi nggak marah, kok jadi marah-marah ya? Karena kali ini karena Jono tanya gimana Pasti dia kalau topinya dibuka, pasti langsung sobek. coba dibuka, Jon. Oh, katanya nggak mau nanti kelihatan kalau rambutnya botak. Rambutnya bulat ya, Bang. itu ya belum dicukur. Coba botak adik-adik. Nanti malu. Kamu malu? Aja nggak bisa Jono. dibuka. Dia gini. Jadi Jono kan tadi katanya mau jadi juara. Kamu belajar nggak? Mau jadi juara tapi nggak belajar adik-adik. Ya. Ada kasih pen sama gurunya. Mantap kaki. Iya, mau jadi juara tapi dia nggak belajar adik-adik ya? Boleh nggak kayak gitu? Boleh sih sebetulnya pengen jadi juara, tapi harus apa? Harus belajar. Kalau ulangan sejarah seharian Kak. Ya ampun. Pengen juara apaan dia? Siapa yang kalau ulangan belajar seharian SKS? Sistem kebut semalam. Siapa nih? Jono. Iya benar. Ada nggak nih adik-adik yang Zunubi. kenapa Deren? Enggak. Siapa nih dari adik-adik yang kalau misalnya ulangan kayak Jono pakai pakai sistem kebut semalam alias belajar sampai terus-terusan di amin satu. Ya nggak? Mepetnya kalau belajarnya kayak nggak ya? Mepet. Siapa? Ada nggak? Ada nggak? Akila. Enggak ada. Kayak bucim ke tempat kain. Karena Natali suka kayak gitu. Tapi efeknya apa hasilnya nggak memuaskan karena jadinya tuh menumpuk, semua menumpuk. Pas lagi ulangan malah blank. Nggak masuk, cuma sedikit yang masuk. Karena tadi mau nanya Rili, kalau misalnya sehari belajarnya, setiap hari belajar nggak? Iya. Belajar. Belajar Ini- sama Iya, belajar. Kalau Mora belajar nggak setiap hari? Belajar lah, Kak. Belajar lah, Kak. Orang daring. Bener juga, belajar ya. Bener, belajar. Sama seperti Daud, adik-adik. Daud untuk menjadi raja, Tuhan persiapkan dia. Bagaimana dia harus melalui hal-hal yang tidak enak juga. Dia harus dikejar-kejar sama Saul. Terus dia bahkan sama Saul dia ingin dibunuh, ingin dimusnahkan. Tapi ketika ketika Daud jadi raja, apakah Daud membalas dendam pada keluarganya Saul? Kira-kira menurut adik-adik
itu enggak balas dendam enggak? Daud pada keluarganya si Saul. Emang kamu udah baca? Enggak, Kak. Enggak balas dendam. Dia mengasihi. Benar sekali. Karena dia tahu firman Tuhan. Sekarang karena Tali mau aja adik-adik sama Jono juga kita mau baca Alkitab dari 2 Samuel. Dari 2 Samuel 2 ayat Jono mana? Jono. Apa sih yang manggil? Aku lagi duduk dulu ya, karena tadi mau cerita. Kamu di sini aja. Jono duduk atau di sini aja? Duduk. Duduk. Duduk atau di sini aja? Di situ aja, Kak. Oh, di sini aja. Oke, di sini aja kayak ini talk show. Oke. Yuk, dibuka 2 Samuel 2 ayat 5 sampai ke 7. Sudah? Karena ayatnya sedikit, karena kali mau pilih yang baca. Oke? Tambah berapa, Kak? Sudah dapat? 2 Samuel 2 ayat 5 sampai 7. Sudah? Ya sudah, katakan amin. 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 Oke. Wah, banyak sekali, puji Tuhan. Karena Tali mau yang baca pertama itu Claire. Ayat 5. Maka Daud mengiring orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburnya. Ayat 6. Agnes. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Ayat 7, karena Tali mau, siapa ya? Olive deh, Olive. Dan jadilah orang-orang yang Ayat 7, Dek. Aku, Kak. 2 Samuel 2 ayat 7. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yahuda menjadi raja atas mereka. Oke. Kalau tadi kita lihat di yang video sebelum itu ada seorang namanya Ishiboset. Jadi dia itu keluarga Saul, tinggal dia doang adik-adik. Dia itu anak dari si Saul. Ketika dia tinggal sendiri, sebetulnya kalau raja-raja terdahulu yang muda-muda biasanya akan balas dendam adik-adik. Kalau udah dinakalin dia pasti balas dendam. Tapi Raja Daud, dia tidak. Dia tidak membalas dendam apa yang sudah dilakukan oleh Saul ketika si Saul masih hidup menjadi raja. Kan dia tuh suka nakal tuh sama Daud. Dia kejar-kejar ya sampai si Daud pura-pura jadi orang gila supaya Saul terkelabui, yang dia mau dibunuh. Iya, ingat nggak yang cerita-cerita kemarin?
bagaimana Saul iri karena masyarakat atau rakyat Israel sudah membanding-bandingkan Daud sama Saul, dan Saul tidak suka. Lalu ketika si Saulnya sudah meninggal dan sahabatnya Daud sudah meninggal juga, Yonatan, tapi mereka, si Daud, dia tidak membalas dendam pada si Isiboset yang salah satu atau tinggal keluarganya si Saul. Karena tadi mau balik lagi ke pertanyaannya si Jono, yang dia pengen jadi juara tapi dia tidak belajar. Bisa atau enggak? Bisa sih. Kalau misalnya Jono dikaruniai pikiran atau otak atau daya ingat yang cepat. Tapi kan nggak semua ya adik-adik, nggak semua kita punya daya ingat yang cepat, daya tangkap yang cepat. Makanya perlu belajar berulang-ulang. Kalau Kak Natali, kadang Kak Natali lemah di MTK. Misalnya Kak Natali nggak bisa nih pecahan, Kak Natali bakalan ngerjain soal pecahan yang tipenya sama tapi kayak berulang-ulang sampai Kak Natali ngerti. Sama kalau misalnya kita pandemik ini, bisa nggak kalau kita nggak mau kena nih, nggak kena sama virusnya, virus COVID-19 ini, tapi kita keluar nggak pakai masker, bisa nggak kita benar-benar terbebas dari virus itu? Nggak bisa. Enggak. Hanya dari itu kita perlu pakai masker kemanapun, dari manapun kita bersih-bersih, cuci tangan, atau kalau misalnya mau megang sesuatu, kita lagi di luar, kita megang sesuatu, kalian harus siap sedia hand sanitizer adik-adik, supaya kan kita nggak tahu nih, kita misalnya megang pulpen dari luar, ternyata ada orang yang megang juga, ternyata dia ada menyebarkan virus. Jadi kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Itu yang maksudnya kita nggak bisa mendapatkan secara instan. Kita harus melakukan hal-hal dulu, kita mengalami persiapan supaya mendapatkan hal yang kita mau. Sama seperti Daud, ketika dia diurapi sama Imam Samuel, apakah dia langsung jadi raja? Enggak ya. Dia melalui tahap-tahapan dulu. Bagaimana adik-adik untuk ceritanya? Jono gimana? Bisa mengerti? Kamu mau jadi juara tapi kamu nggak belajar, bisa atau enggak? Bisa enggak? Nggak bisa, Kak. Harus belajar dulu yang rajin. Harus belajar dulu. Harus diulang-ulang dulu. Supaya ingat. Jadi kalau misalnya ulangan, adik-adik pas H-1-nya ya tinggal baca-baca ulang aja, nggak perlu kerja keras, karena sebelum-sebelumnya adik-adik udah belajar, udah ngerti inti-intinya. Jadi kalau misalnya H-1 cuma tinggal baca-baca, oh gini. Oke? Jangan lupa adik-adik kalau misalnya keluar, tapi jangan keluar dulu ya, karena lagi PSBB juga, di rumah aja dulu. Jangan lupa bersih-bersih, jangan lupa apa lagi? Makan makanan sehat, berjemur, olahraga, jangan lupa juga. Oke, jangan lupa juga mendengarkan firman Tuhan. Kak Natali udah selesai. Jono udahan ya. Bye-bye semuanya. Dah, Jono. Oke, Kak Natali mau ngasih satu ayat hafalan. Itu dari Mazmur 16 ayat 11. Kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 16 ayat 11. Ayat berapa, Kak? 11. Ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada setiap tempat. Sudah?
Sudah. Sudah. Oke, sudah. Kak Natali mau minta seseorang aja deh. 3 orang yang baca. Tapi ganti-gantian. Karena kalau bareng-bareng. Siapa? Tadi aku. Oh, Rahel. Rahel boleh. Mau baca. Semur berapa? Enggak tahu. Aku juga nggak Rahel, tahu. yuk. Mazmur 16 ayat 11 ya, ada di chat tuh, boleh dilihat di chat. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita, berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hore, Oke. pinter Rahel. Terima kasih sekali lagi Kak Natali mau dari cowok. Siapa ya? Siapa yang mau? Ada yang mau? Yang cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Yang cowok dulu, yang cowok. Mana ya? Kak Natali belum dengar suaranya. Andrew Yuk. belum ada ya? Andrew ada, Andrew itu. Andrew? Andrew di halaman 2, Kak. Oh ya Andrew. Yuk, coba Andrew. Baca. Kak Natali, habis itu aku boleh gak yang ceweknya? Kalau gitu bareng-bareng aja. Biar kenceng. Andrew sama siapa namanya itu? Andrew sama Erika. Aku ingatnya Mawar mulu. Ayat berapa, Kak? Ayat 11 sayang. 1. Perlakuan pada dalam kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita, berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat dan sejahtera. Amin. Makasih. Hore. Saya Kak. Thank you ya. Aku. Oh, Darren mau? Ya udah, boleh sekali lagi ya. Ayo, Darren. Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hore, Darren. Oke, terima kasih buat adik-adik yang mau bacakan ayat hafalan. Ini Gua nggak tahu ayatnya. Kenapa? Oke. Lanjut Ini ya. ke depan sama kakaknya akan ditanya lagi. Kayak tadi, Cio. Good job. Ingat untuk ayat hafalannya. Jadi, Kak, apa sih Kak yang kita pelajarin untuk minggu ini? Apa yang kita dapat? Adik-adik ingat kalau Daud ini taat banget sama Tuhan. Adik-adik juga harus belajar seperti Daud. Bagaimana dia mau taat seperti bagaimana Daud mau disuruh sama Tuhan untuk menjadi raja. Kalau adik-adik lihat, adik-adik boleh buka masih buka Alkitab kan ya? Buka di Samuel. Buka di Samuel 2. Samuel 1 atau Samuel 2, Kak? Samuel 2, Kak. 2 Samuel 2 ya. Ya, 2 Samuel 2. Tambah 1. Ayat yang ke 1 sama 2. 1 aja, ayat 1 aja. Karena tadi baca ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya ke Hebron. Bagaimana Daud benar-benar, dia nanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus kemana? Terus Tuhan jawab, kamu ke Hebron. Terus apakah Daud melaksanakan? Dia melaksanakan, dia pergi ke Hebron dari tempatnya berkediaman. Jadi adik-adik harus mau juga belajar taat seperti Daud, mau walaupun adik-adik mengalami hal-hal yang menurut adik-adik nggak enak, tapi adik-adik harus percaya Tuhan kasih pelangi sehabis hujan. Tuhan kasih alasan kenapa segala sesuatunya terjadi.
Tuhan benar-benar menyiapkan masa depan adik-adik. Tuhan punya skenario yang luar biasa untuk hidup adik-adik. Tuhan kasih skenario buat Petra, Melanie, Wansia, Jason, Andrew, semuanya, Kanatalika, Hans, Kacika, semuanya Tuhan sudah catat itu. Tuhan punya masing-masing cerita untuk kita. Jadi adik-adik, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa taat sama orang tua, jangan lupa apa lagi? Oke, jangan lupa berpikir positif dan melakukan hal-hal yang baik. Oke? Kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami komisi anak boleh kembali bertemu melaksanakan ibadah online. Tuhan terima kasih untuk nikmat yang luar biasa, boleh kami terima. Tuhan yang berkati sertai Tuhan Yesus kalau kami boleh menjadi Daud-Daud generasi muda yang luar biasa, Daud-Daud yang luar biasa bisa mengerti apa maumu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, setiap agenda-agenda kami, setiap rencana-rencana kami, biarlah Engkau yang turut tangan dan boleh menjadikan kami luar biasa, menjadikan kami kepala bukan menjadi ekor. Tuhan terima